Podcast Ceram Cerita Ramadan. Di episode kali ini kita akan sharing sekaligus membacakan pengalaman kalian di bulan Ramadan ini. Ini tuh sedih banget karena pertama kalinya Ramadan tanpa seorang ibu. Ramadan tahun ini rasanya campur aduk. Pusing, sibuk, susah atur waktu, capek karena bertepatan sama UTS. Dan setelahnya nggak ada libur, langsung kuliah offline. Tahun ini terbilang cukup biasa aja atau flat karena bener-bener kayak beda aja gitu suasananya, nggak kayak tahun dulu. Mungkin vibes-nya juga beda ya. Bulan puasa di kampung dan di Jakarta mungkin lebih ramai di Jakarta itu. Rame banget masalah trending kayak gitu. Kira-kira kalian udah pernah ngikutin tren-tren yang ada di TikTok belum nih? Hai guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Raffi Syahla, Citra, juga Bagas di Podcast Ceram Cerita Ramadan. Di episode kali ini kita akan sharing sekaligus membacakan pengalaman kalian di bulan Ramadan ini. Oke guys, jadi gimana nih pengalaman kalian selama bulan puasa? Ada yang menyerukan atau biasa saja? Alhamdulillah puasanya lancar semua. Alhamdulillah. biasa aja. Oh, biasa. Tapi alhamdulillah puasa lancar. Kak Citra? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebacain nih guys pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua yang udah mau berbagi atau sharing-sharing nih ke kita. Boleh pengalaman pertama dibacain Kak Citra? Oke, lanjut. Cerita pertama ini ada dari Kak Alan. Jadi katanya dia tarung sarung sama bocah kompleks sebelah sampai subuh. Ingetin Waduh. masa kecil banget tuh. Mengingatkan masa kecil saya dulu ya. Ingat masa lalu. Betul nih. Nah, yang kedua ini ada dari Kak Z. Katanya Ramadan tahun ini tuh sedih banget karena pertama kalinya Ramadan tanpa seorang ibu. Wah, semoga turut berduka cita, Kak. Semoga amal dan ibadah ibunya Turut diterima di berduka sisi cita, Tuhan Yang Maha Kak. Esa. Amin. Amin. Nah, terakhir ada Kak A, yaitu katanya alhamdulillah ada banyak perubahan, banyak pelajaran juga terutama dalam beribadah. Wah, Masya Allah banget nih. Masya Bulan Allah. Masya puasa. Allah, rajin sholat ya. Semangat puasanya. Semoga Semoga istiqomah. istiqomah. Amin. Amin. Selanjutnya ceritanya bakal dilanjutkan sama Kak Bagas. Kak Bagas silahkan. Oke, kita lanjut ceritanya ya. Nah, jadi di sini ada cerita nih dari KL. Nah, jadi dia itu sempat cerita juga karena itu tidak ada yang menarik sebenarnya di bulan Ramadan ini. Nah, jadi dia itu jam 3 bangun sahur, terus dia itu bangun kan tidur lagi ya. Habis itu dia berangkat kuliah sekitar jam 6 atau jam 7 lah. Nah, habis dia berangkat kuliah, pulanglah dia jam 3 atau jam 4 sore. Terus dia itu buka puasa, terus lanjut lagi sama nugas kuliah. Ini kali ku hidup mahasiswa banget itu. Kesehariannya gitu-gitu aja. Iya sih. Sama ya seperti kita kuliah rapat. Iya, harus tetap produktif lah ya di bulan puasa. Oke, boleh dilanjut Kak Bagas? Oke, lanjut ini ada dari KN. Nah, jadi dia itu pernah bercerita waktu itu hari Rabu Minggu kemarin sore itu dia sempat beli takjil gitu di Jalan Semangka katanya. Nah, terus dia itu bawa motor. Dia bawa motor dan dia itu nggak pakai masker. Nah, dia mau beli ayam, kan pas dia turun dari motor itu dia nyamperin kayak nanya-nanya gitu sama orang-orang sekitar. Nah, ya udah. Nanya di mana, tinggalnya di mana gitu. Nah, dia takut sekiranya itu dia tukang parkir. Waduh, kenapa bisa gitu ya? Nah, ya udah akhirnya dia nggak jadi beli ayam, cuman beli sate 10 tusuk aja. Gitu deh. Akhirnya dia langsung pergi. Kayaknya anak priuk banget nih jajannya ke Jalan Semangka. Betul. Dekat rumah nih. Rumah. Oh, dekat rumah. Mantap. Oke, lanjut lagi ke Bagas. Nah, selanjutnya ini ada cerita dari Kak Nana. Nah, jadi di bulan Ramadan tahun ini tuh terasa berbeda gitu dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, sekarang itu beliau harus tanggung jawab kepada keluarganya, entah itu masak, entah itu tanggung jawab juga kepada orang tuanya. Tapi keadaan yang dia saat ini itu nggak bikin dia itu jadi down, malah justru menambah semangat dan lebih berkomunikasi lagi dengan keluarganya.
Jadi rasa dia itu lebih nyaman gitu di tahun ini sama keluarganya, walaupun sudah tiada ibunya. Ada hikmah lah ya Kak, jadi di balik dari ibunya yang dipanggil, jadi Kak Nana tersebut bisa jauh lebih dekat dari sama keluarganya. Iya. Mungkin ceritanya bisa dilanjut sama Kak Raffi. Cerita selanjutnya dari cerita Ramadan saya, alhamdulillah saya masih bisa mengikuti bulan Ramadan dengan keluarga saya saat ini. Dan saya sangat senang karena di bulan suci Ramadan kali ini saya berada di Jakarta. Karena sebelumnya 4 tahun terakhir saya tidak berada di Jakarta. Kenapa saya sangat senang? Karena Jakarta ini merupakan tempat kota kelahiran saya dan keluarga saya, maupun saya sudah lama besar dan hidup di Jakarta. Ketika awal puasa maupun sampai akhir puasa, saya sangat bersemangat menjalani hari puasa karena puasa di Jakarta merupakan momen hal yang paling saya nantikan. Nggak bisa jauh banget dari Jakarta nih kayaknya kakaknya. Ini anak Sangat Jakarta banget. cinta banget sama kelahiran. Iya, harus Maksudnya cinta sih. banget sama Kota kelahiran. Dan mungkin vibes-nya juga beda ya. Bulan puasa di kampung dan di Jakarta mungkin lebih ramai di Jakarta itu. Iya sih, dan lebih banyak berkegiatan mungkin di Jakarta daripada di kampungnya. Oke, cerita selanjutnya dari DAP. Hal seru selama bulan Ramadan versi aku itu mikirin menu apa ya yang enak. Padahal baru aja kelar sahur tapi udah mikirin takjil dan lauk bukaan. Aku juga suka cobain resep-resep takjil. Terus tiap taraweh juga seru buat aku. Soalnya disamper sama bocil-bocil buat berangkat bareng ke masjid. Tapi kalau ngomongin soal takjil ya, menurut kalian takjil apa yang enak itu? Es apa dicampur gorengan apa? Itu yang bisa. Tapi kalau menurut aku dulu sih ini apa tuh yang enak itu kurma. Karena apa? Itu sunnah Nabi banget kan kalau kita buka puasa pakai kurma, terus kita minum air putih dulu, habis minum air putih baru kita minum teh hangat. Karena emang disunahkan juga kita berbuka dengan yang manis-manis. Benar sih. Betul, dan kalau tidak salah kurmanya harus berjumlah ganjil ya Bagas? Betul itu. Kalau dari Syala, Paling semua jenis es sih sama bubur sumsum itu sih yang paling harus banget ada pas buka. dan harganya itu pasti murah. Dan bikin seger. Banget, pasti. Seger dan Kenyang. angetnya dapet. Wah. Kenyang juga sih. Lumayan kenyang lah makan bubur sumsum pas buka. Kalau Kak Citra nih gimana? Kalau aku sih ya kayak tadi kamu salah kayak bubur sumsum. Kalau aku lebih ke bubur Bantennya tuh. Bubur Banten kan Oh, kayak iya. di daerahku dipanggil bubur Banten. Kalau itu di daerah lain kurang tahu ya. Jadi tuh dia tuh kayak pakai semacam tepung gitu, tepung di bulat-bulatin gitu, terus pakai apa ya namanya ya, semacam kayak gula merah gitu. Jadi lapar ngomongin makanan jam segini. Boleh lanjut Kak Raffi. Lanjut dari cerita Kak Baik. Ramadan tahun ini rasanya campur aduk. Pusing, sibuk, susah atur waktu, capek karena bertepatan sama UTS. Dan setelahnya nggak ada libur, langsung kuliah offline. Banyak kegiatan juga di masjid kampus. Dan banyak juga yang harus diselesaikan di rumah. Terutama melayani kucing-kucingku yang bosi ini. Rasanya karena banyaknya kegiatan-kegiatan dan tugas ini, waktu di bulan Ramadan tahun ini terasa cepat. Banyak waktu yang terpakai untuk berkegiatan, banyak kesempatan istirahat yang dipakai untuk bergerak. Padahal biasanya dulu terutama waktu masih sekolah, waktu di bulan Ramadan itu rasanya kayak lamban sekali. Apalagi kalau siang, rasanya kayak matahari sengaja memperlambat waktu dan berdiri tegak di atas kepala. Bikin tenggorokan ngasih sinyal ke otak buat mikirin indahnya minuman es cekek di tengah hari. Belum lagi kalau tiba-tiba ada anak-anak cewek yang entah gimana satu circle bisa halangan barengan dan mereka terlihat makan dengan lahap di kantin sekolah. Tapi kalian tahu nggak sih es cekek itu apa? Tahu. Es teh Ya, itu. jus yang dipegang pakai plastik. Oh itu. Siang-siang udah mikirin es cekek aja ya. Emang rasanya itu enak banget kalau udah
Minum-minum yang dingin seger. Enaknya sih siang-siang sih diminumnya tuh. Sabar tidak. Tapi emang relate banget sih, puasa tahun ini tuh harus banget lebih produktif. Bener banget nih, UTS awal puasa kemarin barengin sama UTS yang abis itu emang bener gak ada libur dan kita emang langsung masuk. Jadi puasa ini padet banget sih. Apalagi yang mahasiswanya nih anak organisasi ya, pasti bakal nambah lagi kegiatannya. kegiatan. Betul. Pasti. Lanjut. Selanjutnya dari Kak Gustafan. Mungkin aku tidak memiliki cerita yang menarik untuk diceritakan, tetapi ada hal yang bikin aku terkesan. Aku memiliki teman non-muslim. Dia justru yang mengingatkan aku jika ada yang salah dariku, dan juga dia pernah membiarkan aku AFK di game untuk buka puasa dan sholat maghrib. Tak peduli akun dia terkena warning atau tidak, tapi yang penting kewajibanku sebagai muslim terpenuhi. Dia juga pernah membangunkan dan menemaniku sahur. Ramadan tahun lalu aku dikirimin kue sama dia. Semoga tahun ini juga dikirimin kue ya. Doakan aku juga bisa tahun ini membeli monitor dan PC untuk keperluan streaming. Aku ingin menjadi VTuber. Bantukan amin. Amin ya rabbal alamin. Wah, ngomong-ngomong itu temennya sangat toleransi banget ya. Walaupun non muslim dia mengingatkan gitu kewajiban dia sebagai muslim gimana gitu. Iya betul, sampai membangunkan sahurnya loh. Itu jarang terjadi. Enggak. Apalagi sharing makanan. Jarang banget tuh biasanya. Masya Allah. Semoga rezekinya lancar. Amin. Semoga usahanya untuk menjadi VTuber segera terlaksana. Bisa di share nih linknya, link Oke. videonya. Lanjut Syahla. Oke, selanjutnya aku bakal ngebacain pengalaman dari KS. Sebenarnya Ramadan tahun ini terbilang cukup biasa aja atau flat karena benar-benar kayak beda aja gitu suasananya, nggak kayak tahun dulu. Tapi mungkin ada beberapa momen kayak bukber, kumpul keluarga, temen itu jadi satu hal yang melekat di hati tersendiri. Bener sih, kalau bukber itu pasti bakalan selalu mengingatkan kita sama momen-momen yang dulu, kayak kumpul lagi sama temen yang udah lama nggak ketemu. Iya nggak sih? Betul, relate banget. Mengingatkan masa lalu, menambah relasi bisa. Iya, boleh juga. Terus kalau ada nggak nih pengalaman bukber yang paling berkesan banget nih dari kakak-kakak? Kalau dari aku sendiri sih ini pengalaman bukber sekaligus kumpul sama teman-teman PMM. Ya, kenapa? Kalau menurut aku itu di PMM itu kan punya makna ya. Punya slogan bertukar sementara, bermakna selamanya. Nah, dari bertukar sementara di sana bermakna selamanya untuk kita semua gitu. Jadi ya tetap aja kita bukber kumpul lagi gitu. Jadi bisa temu kangen lah ya kak Ya, sama betul. teman-teman yang terbilang udah belum ketemu berapa bulan terakhir ini. Iya, betul. Ada lagi mungkin dari Kak Raffi atau Kak Citra? Kalau aku sih belum ada, soalnya belum bukber ya. Mungkin bisa lanjut ke Kak Citra. Kalau aku untuk pengalaman buka bersama nih belum ada ya, karena emang pada sibuk semua nih pada teman-temannya. Kalau aku sih paling hal yang berkesan di bulan Ramadan ini tuh ya kita bukan buka bersama tapi kita kumpul-kumpul aja gitu. Jadi kayak nginget masa-masa zaman-zaman kita SMP dulu gitu. Main bareng lah ya kak, sekalian ketemu kangen gitu. Iya betul. Flashback. Flashback betul. Oke, selanjutnya aku bakal ngebacain cerita dari Kak Ruf. Pada bulan Ramadan tahun ini sungguh unik, banyak tren entah dari TikTok maupun IG yang menarik untuk dilakukan. Salah satunya berbuka sambil membawa makanan dengan inisial nama orang tua. Sekali lagi, Ramadan tahun ini itu unik. Saya kehilangan teman-teman lama, namun diobati dengan kedatangan teman-teman baru di perkuliahan yang tidak kalah seru. Saya mengusulkan untuk mengikuti tren, yaitu dengan membawa makanan bukber dengan inisial nama orang tua tadi. Dan mereka menyetujuinya, dan alhamdulillah mereka membuat saya lupa dengan kejadian pahit beberapa hari sebelumnya. Boleh kali kita ikutin juga nih, bukber bawa nama makanan inisial. Relate banget itu memang kalau kita bukber pakai inisial orang tua atau nama sendiri. Boleh dicoba nih kayaknya. Dan tren itu juga banyak di TikTok atau Instagram, rame. Emang lagi trending Ramadan tahun ini itu nggak sih bukber bawa nama pakai inisial gitu? Iya, kayak tahun lalu ada trending kalau misalnya pakai satu sound gitu, terus dibawa pakai ini, inget nggak sih bawa
petasan yang dipegang itu. Ingat gak kalian tuh tren yang itu? Tahun lalu tuh rame banget masalah tren yang kayak gitu. Kira-kira kalian udah pernah ngikutin tren-tren yang ada di TikTok belum nih? Wah. Buat bulan puasa? Sejauh ini sih belum Kak, soalnya apalagi kan tahun lalu aja ini ya COVID pas ini. Iya. Jadi mungkin sejauh ini sih belum. Ya kalian gimana berdua nih Iya. soal Karapik? Belum juga sih, karena nggak ada yang ngajakin bukber. Benar kata Bagas, karena tahun lalu ada Sempat COVID, ada ya. Jadi rada sulit lah ya buat ketemu kumpul-kumpul. Betul banget. Mungkin minggu depan atau 2 hari ke depan kita bisa nih bukber bersama nih. Wah, Boleh. itu Bisa kita ide yang rencanakan. bagus. Oke guys, ada cerita terakhir dari Anonim. Awalnya bulan puasa tahun ini tuh cuaca nggak nentu banget kayaknya. Kadang hujan deras banget, kadang panas terik banget. Nah, minggu lalu aku ke kuliah bawa motor. Dari rumah udah hujan deras banget. Dan rumah aku itu di Bekasi. Pasrah banget kalau bakal kehujanan. Pas udah mulai reda kayak gerimis gitu, aku baru berani mulai jalan dan aku memakai jas hujan. Udah jalan sedikit, gerimisnya itu udah berhenti, tapi tuh awannya masih gelap banget. Pas jalan 3 kilo dari rumah, kok awannya udah mulai terang ya? Tapi aku masih tetap pakai jas hujan. Dan akhirnya aku terus jalan sampai Cakung itu ternyata udah benar-benar kering banget. Tapi lagi-lagi aku masih pakai jas hujan. Dari Cakung sampai Cempaka Putih jalanan itu kering banget, tapi aku masih pakai jas hujan lagi. Ya udahlah ya, cuek aja, nggak sempat lepas karena buru-buru kelas juga. Bis, mantap kakaknya ini. Perjuangan banget ya buat dari rumah ke Yarsi itu dengan hujan-hujanan awalnya. Iya. Sampai sini kering. Aku juga relate sih sebagai orang yang rumahnya lumayan jauh dari kampus. Dari cerita kakak Anonim tadi seperti dibecandain dunia ya. Jalanan kering, panas terik tapi pakai jas hujan. Iya betul. Tapi kakak ini sangat ambisius banget ya, jauh-jauh dari Bekasi. Rela datang hujan-hujanan, rabas hujan datang ke kampus juga. Tuh, Keren kan? patut dicontoh. Keren. Oke guys, buat kalian yang udah nonton podcast kita sampai habis, terima kasih banyak ya. Dan tibalah kita harus pamit undur diri. Terima kasih semuanya yang udah ngirim-ngirim cerita ke kita. Sampai jumpa di podcast Cerita Ramadan selanjutnya. Bye-bye. Bye. Tetap semangat untuk menjalani ibadah puasanya.